Subang. Buat banyak orang ya mungkin nama ini cuma sekedar kota yang dilewatin aja di jalur Pantura. Tapi gimana kalau saya bilang setiap jengkal tanah di sana itu sebetulnya saksi bisu dari pasang surutnya sebuah peradaban besar? Betul sekali. Jadi kalau Anda pernah lewat Subang, sadar atau enggak, Anda itu sebenarnya lagi menelusuri jejak-jejak kerajaan kuno, merasakan langsung denyut mesin ekonomi kolonial, dan bahkan menyaksikan sisa-sisa perjuangan kemerdekaan. Nah, inilah kisah yang mau kita bedah bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah rute bisa jadi denyut nadi peradaban di Jawa Barat? Oke, siap? Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kenapa sih lokasi ini bisa sebegitu pentingnya? Jawabannya, ya ada di posisinya yang sangat unik di pantai utara Jawa Barat. Jadi, perjalanan kita ini bakal melintasi waktu. Kita akan lihat dari zaman kerajaan Sunda, terus gimana pengaruh Islam masuk, lalu perubahan drastis di era kolonial, perjuangan kemerdekaan, sampai ya wajah Subang di era modern sekarang. Anggap aja ini peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Oke, sekarang kita putar waktu jauh ke belakang. Kita mulai dari masa ketika wilayah ini jadi bagian dari sebuah kerajaan besar di Tatar Sunda. Jadi, apa sih yang bikin Subang ini penting? Ternyata, fungsi strategisnya itu udah terbentuk dari ratusan tahun yang lalu. Jadi ini bukan hal baru ya. Bayangin deh, Subang itu kayak jembatan alami yang nyambungin dua dunia yang beda banget. Kekayaan alam dari pegunungan di selatan, dengan jalur perdagangan global di utara. Coba kita bayangin alurnya ya. Semua hasil bumi, kayak hasil hutan, hasil pertanian dari pegunungan di selatan, itu diangkut lewat wilayah Subang. Tujuannya ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Nah, dari situlah semua komoditas ini nyambung ke jaringan perdagangan dunia. Jadi bisa dibilang, Subang ini gerbangnya. Terus, pas kerajaan Pajajaran runtuh, ini ngebuka babak baru. Pengaruh Islam dari Kesultanan Cirebon dan Banten mulai masuk dan menyebar. Hasilnya, terciptalah perpaduan budaya yang unik banget, di mana tradisi Sunda yang udah ada sejak lama mulai berakulturasi dengan nilai-nilai yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke era yang bisa dibilang paling dramatis dan paling transformatif. Periode di mana Subang diubah total, jadi semacam roda penggerak buat kepentingan kolonial. Dan ini bukan perubahan kecil-kecilan loh. Pemerintah kolonial itu benar-benar ngelihat potensi Subang dan langsung mengeksploitasinya secara besar-besaran. Mereka sengaja membangun sistem yang dirancang khusus buat ngeruk kekayaan alamnya demi keuntungan mereka sendiri. Jadi, ini poin yang krusial banget. Kolonialisme itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, oke, ada infrastruktur kayak jalan raya yang dibangun buat memperlancar distribusi. Tapi, di sisi lain, kita harus ingat, semua itu dibangun di atas penderitaan rakyat. Lewat apa? Ya, kerja paksa dan pajak yang benar-benar mencekik. Lahan-lahan yang tadinya subur buat masyarakat, itu diubah total jadi perkebunan raksasa. Tebu sama karet ditanam di dataran rendah, sementara teh mendominasi wilayah pegunungan di selatannya. Dan siapa yang nguasain? Ya, semuanya dikuasai sama perusahaan-perusahaan Eropa. Dampaknya ke masyarakat, wah besar sekali. Orang-orang yang tadinya mengelola tanah mereka sendiri, sekarang mereka dipaksa jadi buruh di tanah leluhur mereka sendiri. Kebayangkan, ini yang akhirnya menciptakan jurang sosial yang luar biasa dalam antara penguasa kolonial dan penduduk pribumi. Oke, dari era kolonial, sekarang kita maju ke abad ke-20. Kita lihat gimana peran strategis Subang ini terus berlanjut. Tapi kali ini, tujuannya beda 180 derajat, buat kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Jadi, koridor yang sama, yang dulu dipakai kolonial buat ngangkut hasil bumi, sekarang justru jadi jalur vital buat para pejuang kemerdekaan. Ironis ya, lokasinya yang nyambungin kota-kota penting, bikin wilayah ini jadi super strategis buat pergerakan pasukan dan juga logistik perjuangan. Setelah kita merdeka, Subang pun mulai membangun identitasnya sendiri sebagai bagian dari Indonesia. Ekonominya jadi jauh lebih beragam, gak cuma ngandelin perkebunan aja. Ada pertanian, industri, perikanan pesisir. Dan, nah, tanggal 5 April itu jadi tonggak sejarah penting saat Subang secara resmi jadi kabupaten. Dan akhirnya, kita sampai di masa kini. Gimana sih wajah Subang yang modern? Dan yang lebih penting, gimana warisan sejarahnya itu semua masih terasa sampai hari ini? Sejarah itu rasanya kayak berulang ya kan? Pembangunan kawasan industri modern dan pelabuhan Patimban yang baru itu sebenarnya babak baru dari cerita lama yang sama. Subang sebagai koridor penghubung. Peran strategisnya itu nggak pernah hilang, cuma bentuknya aja yang berubah seiring zaman. Dan inilah teman-teman inti dari seluruh pembahasan kita. Punya posisi strategis itu artinya jadi rebutan. Selalu ada peluang gede banget buat tumbuh secara ekonomi, tapi di saat yang sama, selalu ada risiko dan tekanan dari kekuatan-kekuatan besar yang pengen ngendaliin wilayah itu.
Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Subang itu bukan cuma sekedar wilayah administratif biasa. Ia itu ibarat arteri utama dalam sejarah Jawa Barat, tempat di mana berbagai peradaban, ide, dan kepentingan itu ketemu dan berinteraksi. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Buat sebuah wilayah punya posisi strategis itu sebetulnya sebuah anugerah yang luar biasa? Atau justru sebuah beban sejarah yang harus terus-menerus dipikul? Coba deh dipikirkan.